Ya. Jadi saya ulangi lagi ya teman-teman. Ini kita semua bahas. Sama sekali bukan kepentingannya untuk hikmat dunia, untuk pengetahuan di sini. Nggak ada, saudara. Ya, itu saya mau katakan ya, itu tuh sia-sia. Itu sia-sia. Itu semuanya itu akan berlalu, saudara. Itu. Jadi kalau saudara eh, milikilah satu dorongan, ya, dari dalam untuk mengetahui ini untuk saudara sendiri. Untuk saudara untuk apa? Untuk apa? Supaya saudara secara batiniah itu memiliki kepastian, memiliki keyakinan gitu. Ya kayak Pak Daniel tadi tiba-tiba blank. Satu hari nanti semua kita tiba-tiba blank loh saudara. Gitu. Saya sudah pernah merasakan yang namanya blank, saudara. Nah, pengalaman-pengalaman rohani itu harus didasari oleh satu apa? Keyakinan iman. Gitu. Dan itu iman hanya bisa berdiri di atas apa saudara? Ya, saudara, firman Kristus. Gitu. Menarik ya, tidak dipakai kata firman Tuhan, Mas. Firman apa? Firman Kristus. Artinya apa, saudara? Firman itu sudah sudah digenapi dalam diri saudara. Sama seperti Kristus sudah menjadi teladan. Jadi hampir-hampir mirip dengan rema, tetapi ini tuh tergenapi gitu dalam hidup saudara. Jadi itu iman. Itu baru dia menjadi iman. Nih, saya tahu firman Tuhan belum tentu saya beriman. Tapi kalau firman itu saya melalui setiap momen dalam hidup saya mengambil keputusan, walaupun saya bebas mengambil keputusan yang lain. Tapi ikut, saya ikut apa yang firman Tuhan katakan. Ada tertulis, Yesus berkata, saya ikut itu. Saya hadapi semua risiko. Saya ulang, saudara. Saya hadapi semua risiko lain yang dunia katakan, kamu orang bodoh. Kamu akan kalah. Kamu jadi lemah. Tapi ada tertulis firman Tuhan. Dan saya ikuti dengan kehendaknya Allah itu. Saudara, firman itu digenapi dalam diri saudara. Itu iman yang kokoh. Itu iman yang kuat. Ya. Dan iman itu bisa teruji, ya, sepanjang kehidupan kita. Ya. Jadi lihatlah itu, pandanglah itu seperti itu. Ingat ya, jangan jadi pengetahuan. Saya kasih ulasan ini kenapa, saudara? Bahan yang saya sampaikan itu sudah mengarah ke apa, saudara? Ke sistematika teologis. Saudara akan agak asing, makanya saya mengendapkan dengan saudara perhatiin dari tadi saya pakai diksi-diksi kalimat kata yang mudah-mudahan jadi saudara bisa mengikuti gitu. Karena ini itu masuk dalam sistematika teologis yang tidak mudah sebenarnya. Ya tidak mudah tapi itu sesungguhnya yang sudah terjadi. Itu sesungguhnya yang sudah terjadi. Saudara, sebelum kita masuk ke tanya jawab, ya, saya kasih ya saudara ya, sesuatu yang mungkin saudara bisa renungkan, bukan hanya pikir tapi renungkan. Yohanes pasal 6, mulai dari ayat 50 saudara, sampai ayatnya yang ke-60 itu bicara mengenai makan makan dagingku dan minum darahku. Wah, saudara kalau by literal mengerti itu, baca itu pusing saudara, gitu. Tapi itu sesungguhnya yang terjadi. Yesus di situ berkata, barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku akan kubangkitkan pada akhir zaman. Dibalik loh saudara. Barang siapa yang tidak makan dagingku dan tidak minum darahku, tidak kubangkitkan pada akhir zaman. Saudara bayangkan. Itu real terjadi. Nah, itu teosis, saudara. Itu teosis. Itu masuk dalam eh, bukan hanya etika dan moral loh, saudara. Bukan hanya etika dan moral. Tetapi masuk ke dalam pembahasan yang menyangkut kodrat gitu, keberadaan. Ada intervensi ilahi yang langsung, saudara. Ya, yang saya dan saudara itu
terhisap di dalamnya. Ah, itu loh, saudara. Ya, oke. Silakan. Siapa yang mau kasih pertanyaan? Eh, saya tahu beberapa orang udah ada pertanyaan, tapi siapa yang mau mulai? Pak, saya dulu aja ya, Pak. Oke, silakan Ko Afi. Saya sudah mempersiapkan pertanyaan. Di awal Bapak membuka satu topik renungan, Bapak mengatakan mengenal Allah itu mustahil bagi manusia, kecuali melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus ya Pak ya. Kalau nggak salah itu, Bapak punya pembicaraan di awal itu tuh Pak, Betul, pas betul. pembukaan. Nah, kan kita ada dapat di firman Tuhan, yaitu di Yohanes 14 Pak, ayat 6 dan 7 ya Pak ya. Ya Pak, kalau saya boleh eh, berbicara ya Pak. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat yang ketujuh, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Nah, pertanyaan saya Pak, dalam perikop ini Pak, mengenal Bapakku, kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ini berbicara apa, Pak? Uh, secara kalimat yang bisa kita gampang menangkapnya sederhana ini berbicara apa, Pak? Kalau menurut Bapak begitu, Pak? Eh, Bapak kasih dua ayat, ayat 6 sama ayat 7. Iya, Pak. Sebab ini ada mengenai apa yang Bapak bacakan di awal pembukaan dari makalah Bapak, mengenal Allah itu mustahil bagi manusia kecuali melalui anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Oke, pertanyaannya Nah, bagus Ko Afi. nah, Nah, jadi saya ada implikasi ke arah situ juga Pak dengan betul, ayat yang ayat 14 ini, Yohanes 14 ini ayat 6 dan 7 begitu Pak. betul. Oke, Ya, terima kasih Ko Afi. ya Eh, sama-sama Pak. Iya, ya, iya. kita eh, itu saudara catat pertanyaannya. Nah, jawabannya ada di Matius 11 Ko Afi, ayat yang ke-20 eh, 27. Ko Afi bisa baca Matius pasal 11 ayat yang ke-27. Matius 11 ya Pak. Ya, Matius 11 ayatnya yang 27 berbicara demikian. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ko Afi bisa tangkap apa dari ayat itu? Kalau dari Matius 11 ayat Nah, di 27-nya kalimat ya. terakhir ya, di kalimat Ya, terakhir, ya. tidak seorang pun yang mengenal Bapa kecuali Anak. dan. Ada dannya. Dan siapa lagi? Eh, mengenal anak Dan. tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Bukan. Dan Tidak seorang pun tidak mengenal seorang pun Bapa mengenal Bapa selain anak dan dan. orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi siapa yang bisa mengenal Bapa? Ke satu anaknya yang Yang tunggal. kedua, Yang kedua orang-orang yang percaya kepada Yesus ya Pak. Atau nggak, bagaimana? nggak dibilang begitu di situ, Pak. Eh, Siapa lagi Sebab ini? di situ kan dikatakan apa? Dan Anak itu kepada yang siapa? berkenan menyatakannya. Ya, Ya, dan kepada siapa? Anak menyatakannya, kan? ya menyatakannya betul Pak. Ya. Iya. Jadi kalau anak tidak menyatakan, ya orang itu nggak bisa mengenal Bapa. Hmm. Kepada orang. Jadi kalau anak tidak menyatakan kepadanya, orang itu siapapun itu nggak bisa mengenal Bapa. Oke. Nah Pak, kita bisa, paralelnya yang di Yohanes 14 ayat 6 dan 7 itu bagaimana, Pak? Sebab nah kan iya, jelas-jelas dikasih tahu di ayat 7, Pak. Bila engkau telah mengenal aku, pasti juga engkau telah mengenal Bapakku. Tuh, Pak. Begitu, Pak.
di Ya, kan, Yohanes kan 14 ayat justru yang justru ketujuh. sangat justru sangat nyambung kan? Iya kan? Justru sangat Nah, nyambung. oke Pak, mengenal di sini implikasinya kata sederhananya yang bisa kita dapat itu apa Pak? Mengenal dia. Oke, Tuh. iya. Itu ada Ja- tiga kalau nggak salah Pak di Yohanes 14 itu yang ayatnya ada tujuh. Ayat yang ketujuh betul Pak. Mm-mm. betul betul. Gini Sebab kan? dikatakan itu ada berapa kali ya Pak ya di itunya. Di Di sini mana? dikatakan Iya iya. Oke. sekiranya kamu mengenal aku pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia, Pak. Tuh, Pak. Di sini ada tiga unsur mengenal, tuh, Pak. Ya. Ya. Iya, kalau di situ cuman satu aja sebenarnya kan. Pokoknya siapa yang mengenal Yesus mengenal Bapa. Iya. Beda kan? Dari Yohanes 14 Nah, itu intinya kalau mengenal ya. Yesus mengenal Bapa. Iya, Pak, betul. Justru saya bingungnya begini. Yang tadi kan sejak saya awal bertanya sama Bapak itu kan Bapak membuka satu topik renungan yaitu Bapak mengatakan mengenal Allah itu mustahil bagi manusia. Iya Pak, kalau nggak salah itu Bapak Iya, awal pembicaraan itu tuh Pak. persis Iya, kan? betul Kecuali Pak. kecuali Kecuali melalui anaknya yang tunggal. itu, ya kan? Betul, itu Betul. apa Bapak punya statement itu benar sekali. Nah, justru Jadi saya yang harus agak bingung ini Pak. Yang ada mengenal Bapak, mengenal dia, dan mengenal itu Pak, melihat dia itu Pak. oke, Ini ada tiga unsur. simpan dulu yang melihat ya. Oh iya iya, Nah, ya Pak. simpan yang Iya melihat. iya Itu iya. melihat itu ada banyak Hmm. ya, ada banyak ayat yang relevan juga. Contoh nih, saya kasih tahu satu ayat misalnya. Eh, Waktu Yesus berkata mengenai anak-anak, ya kan? Mengenai anak-anak. Yesus berkata begini, ada malaikat mereka di surga yang jadi ada malaikat anak-anak ini di surga yang melihat wajah Bapanya di surga, gitu ya. Kan itu kata melihat tuh. Kata melihat. Matius 5 ayat yang ke-8. Barang siapa yang suci hatinya akan melihat Allah. Oke. Jadi makanya simpan dulu tuh. Ya, itu bisa cerita berbeda tuh mengenai melihat. Kita ngomong mengenal dulu. Dalam bahasa aslinya ginosko, ya, ginosko, mengenal. Jadi ginosko itu bukan hanya saya tahu gitu. Saya tahu. Tapi ginosko itu adalah saling mengenal gitu. Kayak Yohanes pasal 10. Eh, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mendengar suaraku. Itu yang namanya mengenal, ginosko. Gitu. Sampai sini ikutin Pak. Denesko itu berarti dia mengenal secara luar dalam dong Pak. Bukan luar dalam, saling. Saya bisa luar dalam kenal Yanti, tapi Yanti nggak luar dalam kenal saya. Itu bukan ginosko. Oh gitu gitu gitu. Oke. Jadi Oh, mengenal itu makanya saya kasih tadi Yohanes pasal 10 ya. Aku mengenal domba-dombaku dan mereka mendengar suaraku. Jadi dua-duanya gitu. Si domba-domba dengar suaranya dan dia mengenal domba-dombanya. Ginosko itu begitu, saling mengenal. Nah, Ko Afik balik ke pertanyaan tadi ya. Jadi itu mengenal. Matius 11 ayat 27 itu ya, itu kunci loh. Itu kunci. Itu kunci banget. Jadi jadi gini, tidak ada loh. Yesus yang ngomong, nggak ada yang mengenal Bapa. Nah, tapi sebelum gitu ya, saudara, boleh ya mundur sedikit ya supaya ini harus ada backgroundnya kan, harus ada backgroundnya. Ini kebetulan saya siapkan ayatnya, nih, ya. Siapa Yesus ya? Kok dia yang kenal Bapa? Boleh? Boleh nggak ke situ dulu? boleh Pak. Iya, Ya bener nggak? Ya? betul. Emang Kok larinya orang? ke sana Pak. Iya, Iya, larinya ke kok sana. siapa ya dia ya? Gitu.
Oke, kita baca nih. Saya udah siapkan beberapa ayat. Saudara bisa catat ini karena ini yang sebenarnya saya siapkan ini untuk bicara mengenai apa kenosis, tapi persis jadi kita akan jadi Yohanes 3 ayat 13 berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Jadi Yesus ini turun dari surga. Oke. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga. Yesus berkata, aku turun dari surga. Konsisten ya. Yohanes 6 ayat 46. Hal ini tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Bapak tadi ngomong gini. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Jadi Yesus turun dari surga, udah jelas-jelas memang Yesus melihat Bapa. Sampai sini ikut? Bentar pas ya ketinggalan gitu-gitu ya. Kalau lagi ini ya. Pak, boleh tanya, Ah, kan gitu ini bagus ya langsung. Yesus kan secara kelahirannya kan dia melalui bunda bunda apa seorang bernama Maria Bunda yang masih ya, perawan, Bunda Pak. Maria, ya. Terus ya Bunda Maria itu Hmm. ya. Bagaimana bisa dikatakan Yesus itu turun Nah, dari sorga, Pak? Begitu. Kan oke, kita bicara Yesus ini masih ada di dunia ini kan, Pak? oke. Jadi kita lanjut kalau begitu ayat berikutnya supaya langsung jawab pertanyaanku Afif. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku, apa katanya? Keluar, keluar dan datang dari Allah." Jadi Yesus itu keluar dan datang dari Allah. Bunda Maria itu mengandung oleh Gabriel, uh, uh, firman Tuhan kepada Maria berkata gimana kok Afif? Engkau Eh, akan mengandung oleh, Roh Kudus, Pak. Iya. oke, iya kan? Nah, dan nantinya kamu akan memberikan dia nama itu Immanuel kalau nggak salah, Oke, Pak. Iya. yang kata yang tadi yang penting, kamu akan mengandung dengan Roh Kudus. Kudus. Roh Iya, Kudus itu rohnya Allah, roh Allah. betul. Iya, Nah, betul. makanya di sini disebut aku keluar dan datang dari Allah. Karena memang dia dikandung oleh Bunda Maria oleh oleh Roh Roh Kudus Kudus. ya? Iya. Gitu. Oleh Roh Iya. Kudus. Hmm. Gitu. Jadi, kok Avi tadi bilang, bukankah dia memang eh, lahir dari perawan Maria? Betul. Iya. Tapi itu betul. Tetapi di bagian Alkitab yang lain katakan ini, dia itu dari surga. Dia turun dari surga. Hanya dialah yang melihat Bapa. Dia itu keluar dan datang dari Bapa, dari Allah. Nah, siapa ini? Siapa dia ini? Nah, mari kita mulai mengenal. Nah, ini kan s- ini karena pertanyaannya mengenal, jadi saya perkenalkan gitu loh, Kak Afri. Betul sekali, Pak. Iya. Saya Betul. Iya. perkenalkan ini. Iya. Nah, saya perkenalkan. Sebenarnya para rasul ya, termasuk Rasul Paulus, di sini Rasul Yohanes dan Rasul Paulus memperkenalkan sehingga kita bisa memperkenalkan juga. Jadi dia itu datang loh dari surga, Pak. Kemudian dia itu turun dari surga. Dia itu datang dari surga. Dia itu keluar dari Allah. Jadi datang dari surga itu dalam bahasa aslinya ouranos, datang dari langit, dari atas gitu. Tetapi dilengkapi dengan dia itu keluar. Erkomai, erkomai. Dia keluar dari Allah gitu. Ya. Siapa dia? Dia adalah anak tunggal, anaknya yang tunggal. Dia itu anak tunggal Allah. Dia itu anak Allah, bukan hanya anak Allah, tapi dia itu anak tunggal Allah. Nah, kita coba baca. Tadi kok Afi tuh ngomong begitu bagus karena uh, di Roma pasal 1 ayat 3 dan 4 itu digabungkan. Coba perhatiin ya. Tentang anaknya, siapa itu? Yesus Kristus kan? Tentang anaknya,
yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dari lahir dari Maria, dari Yusuf, gitu, ya kan? Jadi lahir benar. Tentang anaknya menurut daging. Jadi ada dua, Pak. Tentang anaknya menurut daging. Tentang anaknya menurut roh kekudusan. Jadi ada dua ya, Ko Afi. Di sini mulai nangkap mengenal Iya dia. Pak, di ayat 3 itu ya betul. Iya. Dan Jadi di ayat keempat ya. iya. Jadi ada menurut daging, ya betul, dia lahir dari Bunda Maria dan Yusuf. Tapi menurut Roh Kudus, gitu. Dinya, ya, ini ini penjelasannya ya, dinyatakan oleh kebangkitannya dari orang mati. Apa katanya? Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi, ya, dia itu dari surga. Dia itu keluar dari Allah, tetapi lahir ya, melalui daging, yaitu apa? Yaitu Maria mengandung oleh Roh Kudus, keluar dari Allah, Roh Allah, itu, ya, di dalam natur daging, ya, di dalam natur daging. Jadi kita mengenal dia, ya, dia adalah yang dari atas, ya. Nah, dialah yang mengenal Bapa itu, bahkan dia yang telah melihat Bapa. Nah, sekarang, ya, sekarang dia sendiri tidak, nih saudara, tidak melakukan sesuatu dari dirinya sendiri, tetapi apa yang dikehendaki Bapa yang mengutus dia, gitu. Jadi dia melakukan apa yang dikehendaki Bapa di dalam dirinya. Dia lakukan, dia kerjakan di dalam segala hal, yang disebut bungkusan kenosis, kenosis. Itu. Dia kenosis itu kata kuncinya dua kan. Dia mengosongkan dirinya pertama, kemudian yang kedua dia merendahkan dirinya. Ada dua kan. Dia mengosongkan dirinya, yang kedua adalah dia merendahkan dirinya. Ekeneson heuton, ya, mengosongkan dirinya. Kenosis. Kemudian dia merendahkan dirinya. Jejak yang dia tinggalkan ini, itu jejak yang dia tinggalkan ini, itu yang kemudian Allah Bapa yang mengutus dia itu sangat meninggikan dia, sangat meninggikan dia, sangat meninggikan dia, dan sangat memuliakan dia. Sehingga apa? Sehingga di dalam dialah itu, di dalam dialah itu, ya, dikatakan di dalam Kolose pasal 2 ayat 9, sorry, Kolose 1 ayat yang ke-19 dan Kolose 2 ayat ke-9, kepenuhan secara jasmania, kepenuhan dari kealahan itu berdiam. Coba kita baca dulu ya. Kolose 2 ayat yang ke-9. Nah, mungkin Ko Afi yang baca biar. Ya Pak. Kita baca Pak. Kolose 2 ayat yang ke-9. Kolose 2 ayatnya ke-9 berbicara demikian. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Hmm, di dalam Yesus, di dalam dia itu di dalam Yesus gitu. Kepenuhan kealahan itu. Jadi kepada yang nanya itu Filipus kepada dia kan. Betul Pak. Ya. Kepada Filipus tuh dia bilang, kalau kau eh, apa kalau kau mengenal aku, kau mengenal Bapa. Karena di dalam dia sebagai yang datang dari surga, saya rangkum, yang keluar dari Allah, yang adalah anak Allah, yang penuh kealahan, kalau mengenal dia, ya mengenal Bapa. Gitu. Dan sampai dia bilang, kalau kau melihat aku, maka kau melihat Bapa. Tidak berarti bahwa Bapa itu dia, gitu kan? Atau dia itu adalah Bapa.
Betul, Pak. Itu Gitu. sama ini, Pak, di ayat tetap masih di Yohanes 14 ayat Sebelum yang ke ini ya, sedikit sekali lagi. Jadi, jadi gitu ya. Jadi, jadi eh, eh, jadi yang yang dimaksudkan Yesus di situ mengenai melihat adalah ketika ketika tapi sebelum masuk ke situ, coba baca Yohanes 1 ayat 14 dulu, Pak. Yohanes 1 ayatnya 14 berbicara demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi di situ kita telah melihat apa? Kemuliaannya, Pak. Oke, yang kita lihat kemuliaannya ya. Ya, Simpan kata itu ya. Jadi kita telah melihat kemuliaan siapa di situ? kemuliaan Bapa. Jangan, hati-hati. Hah? Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, Anak tunggal Bapak siapa? Yesus. Iya. Tapi kan sebelumnya kan dia di atasnya bilang begini, Pak. Hmm. Nggak apa-apa. Ko Afi perlahan-lahan baca. Firman telah menjadi manusia dan kita telah Firman itu telah menjadi menjadi manusia manusia. dan diam di antara Diam kita di antara kita. dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaannya. Nah, di sini huruf besar, Pak. Iya, pasti, iya, pasti huruf besar. Kemuliaan siapa, Pak? Kemuliaan Yesus atau kemuliaan Bapa? Enggak, Bapak baca dong kalimat berikutnya. Oke, oke. Iya, Pak. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapa berarti? Bukan Bapak kan, anak tunggal Bapak. Anak tunggal Bapa yaitu Yesus Oke, Kristus ya, Pak. udah dapat ya. Jadi di situ Yesus kan kemuliaannya, kemuliaan Yesus sebagai anak tunggal Bapa, ya. Oh, iya. Monogenes, ya. Iya sih. Nah, monogenes. Jadi monogenes, jadi anak tunggal, anak unik, ya. Ya, dia adalah monogenes, anak tunggal. Sama-sama anak tunggal yang Yohanes 3 ayat 16 tadi. Gitu. Sama dengan anak tunggal yang di Yohanes 1 ayat 18. Kalau Bapak turun tuh ayat 18 juga anak tunggal. Nah, coba ayat 18. Nah, ini bagus Oke, juga. oke. Jadi itu Oke. kemuliaannya kan tadi ya. Oke, Kemuliaannya. ayat Ayat yang 18 bilang 18 berkata demikian. tidak. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Iya. Jadi kalau kita melihat kemuliaannya berarti apanya yang kita lihat? Oh sorry, kalau dia yang menyatakan Bapa itu dan kita yang menyatakan Bapa itu dan kita lihat kemuliaannya pada Yesus berarti apa? Satu ayat lagi. 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-18 ya Pak. Ya, Berbicara demikian. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, oke, stop. Jadi kemuliaan itu datangnya dari mana? dari Tuhan, Pak. Dari Tuhan yang adalah roh. Nah, Adalah roh, Tuhan betul. yang adalah roh di situ, kurios, memang Tuhan. Tapi yang dimaksud di situ adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Karena di situ disebut Tuhan yang adalah roh. Oke? Nah, berarti kemuliaan itu memang datangnya dari Tuhan. Sementara
Tiba-tiba kemuliaannya kita dapat lihat tadi kan di Yohanes 1 ayat 14 kan. Tadi Yohanes 1 ayat 14 kita dapat melihat kemuliaannya kan. Betul sekali, Pak. Iya, iya. Nah, sementara kemuliaannya itu datangnya dari dia, Tuhan, dari Allah Bapa. Ya, Tuhan yang adalah roh, Tuhan yang adalah roh, berarti dia adalah Allah Bapa di situ. Tuhan. Allah Bapa, Sang Nah, Pencipta ya, Pak. Sang Pencipta. Nah, kalau teman-teman mau tahu bahwa kok Tuhannya di situ adalah ini, yaitu sama dengan Matius 11 ayat 25. Di situ pakai Bapa, Tuhan Pencipta langit dan bumi. Gitu ya. Jadi Bapa itu Tuhan, Kurios juga, Kyrie ya, gitu. Ya dia itu Tuhan. Ya artinya dia adalah penguasa. Ya, ya penguasa satu-satunya sebenarnya kan. Dia adalah penguasa satu-satunya. Kemudian kepada Yesus diberikan apa? Diberikan kuasa, ya kan? Ya, diberikan kuasa. Oke, jadi kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Nah, sementara di anak tunggalnya kita melihat kemuliaannya. Kok Afif bisa ikutin? Iya, Saya Pak. ulang ya. Di Ya. 2 Korintus 3 tadi, kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Ya kan? Saya kasih satu ayat lagi supaya yakin. Wahyu 21 ayat 23. Wahyu 21 ayatnya yang ke-23 ya, Pak. Hmm. Dan itu Berbicara demikian. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. karena Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. anak domba itu di situ siapa? Anak domba itu kan Tuhan Yesus, Pak. Oke. Terus siapa yang menyinarinya? Yang menyinari di sini ialah itu Allah eh, dan Allah, kemuliaan Allah. Allah, Allah. Nah, kemuliaan Allah toh? Kemuliaan Allah dan satu lagi kemuliaan dari Yesus Kristus sebagai lampunya, Pak. Ya, nggak disebut. Jadi yang Ada, disebut Pak, tuh. adalah Itu kemuliaan apa? Allah menyinarinya Adalah dan lampunya, Pak. Iya, anak domba lampunya. Nggak betul, betul. dibilang kemuliaan anak domba ya. Iya. Justru gue mau nyambungin di situ. Jadi baik, Koafi, Koafi renungkan sedikit. Kemuliaan yang menerangi. Terus anak domba lampunya. Iya, Coba betul, Pak. bayangkan dikit. Nah itu Ada dua sebenarnya oknum, Pak ya. terjemahannya Berarti ada bagus dua banget. oknum. Ada dua Bag- oknum, Pak, di situ, Pak. Bagus banget. Bayangkan aja ini nih ini ada terang nih. Ini Koafi ada listrikan. Koafi kan merasakan, ih terang. Tapi yang Koafi lihat apa? Lampu. Lampunya. Oke. Lampunya terang, betul. Oke. Iya. Iya. Itu kayak begitu. Jadi Filipus, Filipus, kalau kau mengenal aku, kau mengenal Bapa. Kalau itu real, karena apa? Dia mengerjakan, dia sebagai model gitu. Semua yang dikerjakan, yang dilakukannya. Jadi dia kenal Bapa karena dia lihat Yesus gitu. Sorry, dia mengenal Bapa karena apa? Karena eh, Yesus memperagakan setiap kehendak Bapanya gitu. Tetapi mengenai melihat, kalau kau melihat aku, kau melihat Bapa, itu bicara mengenai kemuliaannya Bapa. Boleh nangkap, Pak? Kemuliaan Bapak, ya. Kemuliaan Bapa. Nah, saya jelaskan dari tadi ya, bahwa kemuliaan itu rupanya sumbernya dari sang sumber, yaitu Bapa, sang sumber itu. Nah, coba kita proof. Kita proof itu apa? Kita buktikan gitu ya. Yohanes 17 ayat yang kelima sama Yohanes 17 ayat yang ke-24. Yohanes 17 ayatnya yang ke-24 ya, Pak. Kelima dulu. Lima. Kelima, oke. Yohanes 17 ayatnya yang kelima berbicara demikian. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ayat 24.
Ayatnya 24 berbicara demikian. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Oke. Jadi Yesus itu karena dia memiliki kemuliaan, di mana Yohanes 1:14 tadi bilang, kita melihat kemuliaannya, sementara kemuliaan itu datangnya dari Bapa, dari Tuhan yang adalah Roh. Gitu. Makanya Yesus bilang, kalau kau melihat aku, kau melihat Bapa. Karena yang mereka lihat itu adalah kemuliaan. Sudah selesai jawaban saya kok, Abi. Ya. Udah bisa ngerti belum? Nah, ada satu ayat lagi Pak yang saya kurang. Enggak, tapi ngerti di situ ya. Jadi waktu Ya, Yesus bilang mengenal aku, maka mengenal Bapa, melihat aku, melihat Bapa. ya, ya, itu Oke. luar biasa sekali penjelasan Bapak. Nah, tetap masih berhubungan dengan Yohanes 14, tapi di ayatnya yang 10 Pak, berbicara demikian Pak. Mm-mm. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. 11 ya Pak ya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Hmm. Ini berbicara apa Pak? Secara sederhananya kalau kita bisa tangkap dalam perikop ini Pak, ayat ini Pak. Oke, Bapak baca Yohanes 17 Ya, ayat 20 sampai 23. Yohanes 70 ayatnya 20 sampai 23. 17 ayat 20 sampai 23. Oke. Ayatnya yang Yohanes 17 ayatnya yang ke-20 sampai 23. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi Ayat di situ 21. termasuk kita tuh. Jadi di Yohanes 17 itu Yesus berdoa kepada Bapa untuk murid-muridnya. Tapi Termasuk di ayat termasuk 20 itu, kita Pak, orang-orang nah percaya ya Pak. di ayat 20 itu dia 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 bilang kan, termasuk mereka yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Gitu. Oke. Kalau Ayatnya 21. dalam bahasa aslinya itu penting ini ya. Mereka yang percaya kepadaku karena firman, karena logos. Oh, Kalau dalam logos. bahasa Inggrisnya because the words gitu. Kalau di sini kan agak-agak pemberitaan mereka gitu ya. Jadi, nah yang lebih clear itu karena firman, karena logos, because the words gitu. Jadi siapapun yang percaya gitu karena firman gitu. Itu. Nah itu, jadi kalau Bapak percaya kepada Yesus karena firman itu, kebenaran itu, kita termasuk di situ. Di Oke? ayat Nah, yang ini 21 20. sampai 23-nya ini paralel dengan ayat 10 tadi. Oh, 21 ya Pak. Hmm. Supaya mereka semua menjadi satu sama Oke. seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayatnya 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Ayat ke-23, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Bapak lihat paralelnya? Di Iya. sini lebih dijelaskan, gitu. Lebih dijelaskan lagi kan? Dan yang paling Bapak harus lihat itu adalah di ayat 21. Coba ulang baca ayat itu.
Ayatnya 21 saya ulang ya Pak. Hmm. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Itu persis engkau. sama kan? Persis sama itu ya. Terus Ya. kalimat selanjutnya, Agar mereka juga di dalam kita supaya kitanya huruf dunia. besar nggak? Ya Pak. Kitanya huruf besar nggak? Besar Pak, betul. Nah, jadi Bapak bayangkan nggak? Kalau di ayat 10 tadi Yohanes 14 cuma ngomong aku di dalam engkau, ya, engkau di dalam aku. Ini kalau di ayat 21 ini, dan mereka di dalam kita, ya, mereka di dalam kita. Nah, sejelasin sedikit ya. Jadi kalau dibilang eh, mereka, kalau dibilang Yesus di dalam Bapa, bicara mengenai apa? Bapa di dalam Yesus bicara mengenai apa? Nah, tadi kalau mengenai Yesus kita udah jelasin bahwa eh, kepenuhan kealahan itu ada di dalam Dia secara jasmania. Kepenuhan kealahan itu ada di dalam Dia secara jasmania. Itu bicara apa? Bahkan kepenuhan, nih saya langsung sambung dengan Yohanes 17 ayat 21. Bahkan katanya kita apa eh, mereka di dalam kita gitu, ya. Mereka di dalam kita. Eh, kita di dalam mereka gitu, ya. Aku di dalam mereka, engkau di dalam mereka. Jadi bukan hanya Bapa di dalam Yesus, ya, engkau di dalam aku. Artinya kepenuhan kealahan itu ada di dalam Dia gitu. Nah, kalau dibilang kepenuhan kealahan itu ada di dalam Yesus, itu bicara mengenai apa? Ada dua. Dia itu memang sudah memiliki kodrat ilahi, yaitu apa? Dia itu anak Allah. Tadi kita udah jelasin ya. Ya, dia datang dari surga, dia keluar dari Allah, dia itu adalah anak Allah. Identitasnya anak Allah, anak tunggal Allah. Ya kan? Nah, secara daging lahir dari keturunan Daud. Dia itu secara manusia. Di dalam Kolose 2 ayat 9 tadi dikatakan apa? Di dalam keadaannya sebagai manusia. Kan? Itu kepenuhan kealahan. Gitu. Artinya dia tidak punya kehendak yang lain kecuali apa? Melakukan kehendak Allah, kehendak Bapaknya. Engkau di dalam aku. Dia nggak punya dia tidak bisa melakukan kehendak yang lain kecuali kehendak Bapaknya yang mengutus dia. Engkau di dalam aku. Bapa juga di dalam kita. Karena apa? Karena kita juga, nih, kita ini siapa? Kalau Yesus itu anak tunggal Allah, kita siapa, teman-teman? Anak-anak Allah, Pak. Kita anak-anak Allah. Artinya anak tunggal Allah sama anak-anak Allah itu apa? Ada hubungan apa? Mereka saudara kan? Anak tunggal Saudara Allah daging, Pak sebagai ya? Saudara iya, daging. anak tunggal Allah sebagai yang sulung gitu. Dan kemudian yang lain adalah saudara-saudaranya. Ya kan? Roma pasal 8 ayat 29. Serupa dengan anaknya ya, supaya dia menjadi sulung di antara banyak saudara. Ya kan? Oke. Jadi ya, atau ditambah dengan Ibrani pasal 2 ayat yang ke 17 ya, 17 sampai 18 ya. Ibrani pasal 2 ya. Nah, jadi dia di apa Bapa di dalam dia. Bapa Bapa juga di dalam kita menurut Yohanes 17 tadi kan? Gitu. Makanya di terakhir apa Rasul Yohanes menulis bahwa supaya sebelum ke situ. Terus dikatakan aku di dalam engkau. Ini menarik ya. Aku di dalam engkau. Mereka di dalam kita, itu paralel kan? Nih, aku Yesus di dalam engkau Bapa. Terus apa? Eh, aku di dalam engkau. Terus paralelnya apa? Mereka, mereka di dalam kita, ya. Mereka di dalam kita. Jadi ketika Yesus dan Bapa sudah menyatu, karena semua bicaranya menjadi satu, maka mereka orang-orang yang percaya di dalam.
di dalam Bapa dan Yesus. Gimana ceritanya itu? Ya, kalau Bapa di dalam Yesus, Bapa di dalam orang percaya, itu mudah dipahami kan? Betul. Iya. Nah, tapi Yesus di dalam Bapa dan kemudian orang percaya di dalam Bapa dan Yesus apa? Nah, nih, bukan bukan berarti Yesus itu kemudian menjadi Bapa, bukan berarti, atau orang percaya menjadi Allah, bukan berarti. Tetapi apa? 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Kodrat ilahi, kodrat theosis gitu ya. Jadi kodrat sebagai kealahan gitu. Mengambil bagian atau Ibrani 2 ayat yang ke-10 gitu. Mengambil bagian dalam kekudusannya Bapa. Itu. Jadi Yesus di dalam Bapa. Nah, contoh Yesus dalam Bapa. Di Yerusalem baru itu kemuliaan Bapa itu menyinari kota itu dan anak domba itu Yesus menjadi lampunya. Ini nah ini saya jelasin ini dulu ya. Jadi Yesus di dalam Bapa. Di dalam apanya Bapa? Di dalam kemuliaannya Bapa. Dia menjadi lampunya. Kolose 1 ayat 15 baca. Kolose 1 ayat yang ke-15. Agak Ia kencang ya, suaranya nggak ada. Kolose 1 ayat yang ke-15. Hmm. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih Oke, utama dari sampai situ. Jadi dia adalah gambar Allah yang dia adalah gambar Allah. Allah yang tidak kelihatan maksudnya, yang sulung. Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat yang Ini perhatiin kok, Afi. Jadi tadi itu Wahyu 21 ayat 23, kemuliaan Allah menyinarinya. Jadi ada kemuliaan Allah yang menyinari. Terus anak domba itu lampunya. Nah, yang dimaksud anak domba lampunya ini apa coba? Ibrani 1 ayat 3. Kata Ibrani ianya diganti Kristus Yesus. Ibrani 1 ayat yang ketiga, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Oke, sampai situ. Coba lihat kok, Afi ya. Jadi Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujudnya Allah. Gitu. Gambar wujudnya Allah. Jadi Allah meneranginya dan dia itu adalah cahaya dari kemuliaan itu. Boleh saya ulang ya? Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan. Karena apa? Kemuliaan Allah menyinarinya dan apa? Cahaya kemuliaan Allah. Ya, ya, dan cahaya kemuliaan dan anak domba itu adalah cahaya dari kemuliaan Allah. Jadi yang kita bisa lihat itu adalah kemuliaan gitu. Jadi anak domba mengambil bagian di dalam kemuliaannya Allah. Bukan berarti bahwa dia menjadi Allah gitu, ya. Dia menjadi Allah, tapi dia mengambil bagian dalam kemuliaannya Allah Bapa, ya. Nah, bagaimana cerita mengenai kita, ya katanya dan mereka di dalam kita, mereka di dalam Bapa, mereka di dalam Yesus gitu. Apa itu artinya? Mereka ini, ya 2 Petrus 1 ayat 3 tadi, mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi kodrat, bukan hanya karena perbuatan baik, kemudian berpartisipasi. Ini ya, menarik ya. Jadi bukan hanya dalam kodrat, bukan hanya karena secara moral, secara perbuatan, sehingga mengambil bagian dalam berpartisipasi di dalam, ikut di dalam, ya ikut di dalam Yerusalem baru. Bukan hanya itu, tetapi memang mereka memiliki kodrat itu, gitu, memiliki kodrat itu, sehingga mereka bisa mengambil bagian, gitu, ya. Dan Ibrani 2 ayat 10, supaya apa? Dia mendidik kita supaya kita mengambil bagian di dalam
kekudusan Bapa. Ya, nanti didengar ulang aja Kak Afi ya. Iya, ini kan lagi sedang direkod nih Pak. Iya. Ya, Jadi nanti oke. kita dengar ulang Jadi lagi. jadi Yohanes 14 ayat 10 itu eh, lebih rinci itu dijelaskan di Yohanes 17 ayat 20 ayat 21 sampai 23 gitu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Nah, kalau di sini itu dijelaskan bahkan dikatakan dan mereka di dalam kita. Jadi ini mau bicara mengenai supaya supaya mereka menjadi satu dan supaya kita dan mereka menjadi satu gitu. Jadi eh, ini tujuan, ini skenario ilahi kan yang dibahas di dalam eh, Wahyu 21 ayat yang 7 gitu. Sorry, Wahyu 21 ayat yang kedua tuh, ya. Ayat 3 itu dan Allah akan berdiam. Coba baca ya. Wahyu 21 ayat yang ketiga. Wahyu 21 ayatnya yang ketiga berbicara demikian. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Amin. Kemah Allah itu apa? Ayat 2. Berbicara begini. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Itulah di ayat 3 dan kemah Allah artinya tempat kediaman Allah. Nah, Yerusalem surgawi, kota Allah itu. Yerusalem baru atau sorgawi ya Pak ya. Hmm. Hmm. Ya, jadi itu yang bilang menjadi satu itu itulah tujuan akhirnya kan. Dan Allah berdiam di antara mereka. Mereka itu menjadi sama seperti dia, ya, sama seperti dia. Jadi sama seperti Yesus, ya. Dikatakan di dua apa? Dua Yohanes sorry, 1 Yohanes 3 ya, ayat yang kedua kan. Mereka menjadi sama seperti dia. Jadi sama seperti dia ini dalam hal apa? Dalam hal jiwanya, ini jiwa, pikiran dan perasaan. Jadi hendaklah kamu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Satu, oke, jiwanya kan. Yang kedua, tubuhnya. Filipi 1 ayat 21 kan. Dan dari sana kita menantikan ya, dan dari kewargaan kita ada di dalam adalah adalah dari surga dan dari sana kita menantikan juru selamat kita yang apa? Yang akan mengubah tubuh kita yang hina menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Iya. Hmm. Jadi menjadi sama seperti dia, mengambil bagian dalam kodrat ilahi, gitu, mengambil bagian dalam kekudusan Allah, yaitu apa? Yaitu pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus, jiwanya, ya, tubuhnya diganti dengan tubuh yang mulia, ya, Roma 8 ayat 23, ya, pembebasan tubuh, ya, redemption of body. Gitu, yaitu tubuh yang fana menjadi tubuh yang hina. Sorry, tubuh yang fana menjadi tubuhnya yang mulia. Yaitu apa? Tubuh sorgawi, tubuh rohania, gitu. Oke, cukup kok, Afif? Luar biasa Pak. Tapi memang saya harus mendengar ulang lagi supaya apa Pak? Supaya apa intisarinya bisa saya tangkap gitu Pak. Iya. Ya, itu yang saya bilang Luar bahwa biasa benar ini. bahwa materi ini eh, itu adalah salah satu inti dari sistematika teologia Kristen. Nah, itu memang harus diulang-ulang gitu. Tetapi pengulangannya jangan hanya pengetahuan, tetapi roh kita itu, Roh Kudus itu memimpin kita gitu.
untuk benar-benar melihat apa ya, apa ya, eh, keajaiban-keajaiban Kristus gitu loh. Keajaiban-keajaiban di dalam setiap kebenaran itu. Bahwa di dalam situ kita kita menikmati loh yang namanya sukacita itu, damai sejahtera itu, pengharapan itu. Di dalam setiap, semakin kita menggali kedalaman dari firman itu, semakin kita memiliki pengharapan. Dan saudara kalau memiliki pengharapan, saudara akan bersukacita karena pengharapan itu. Em, Gimana ini? Em, Mungkin Pak Hens nanti dijelaskan lebih lagi mengenai ini kan baru pengetahuannya. Unsur dari ginosko itu yang terdalam itu mungkin lebih dijelaskan sehingga tidak hanya kita pengetahuannya tapi di dalam ginosko atau pengenalan akan Allah itu yang terlibat apa saja. eh, Iya, belum sampai ke situ, Pak. Karena sebenarnya saya sudah, itu juga bagian dari pengulangan. Karena ginosko atau pengenalan itu, Anda nggak bisa mengenal kalau nggak kenosis, gitu. Kata kunci, nggak mungkin mengenal kalau nggak kenosis, gitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin tahu kemuliaan kalau nggak ikut menderita. Gampang tuh, gampang sekali. Dan saudara, pengetahuan menderita gampang nggak diketahui? Gampang, mudah. Dicerna, dinalar, bisa. Melewatinya? Ah, pilihan. Saya nggak bilang susah loh ya, pilihan. Gitu. Karena ada yang melewatinya bersuka cita, ya kan? Gitu. Orang yang bersuka cita nggak mungkin kita bilang dia bersusah-susah, ya kan? Orang yang bersuka cita nggak mungkin kita bilang berat. Saya jawab pernyataannya ini ya, Arisan kan. Ada orang loh ya, mungkin secara manusia, hikmat manusia itu seperti berat, gitu ya. Tapi orangnya karena bersuka cita, ya tanya orangnya ya, tanya orangnya. Karena kalau ya kayak begitu saudara, ya. Jadi mengenal, saudara nggak mungkin mengenal yang terdalam, gitu ya, kalau nggak ikut kenosis. Nggak mungkin ginosko kalau nggak kenosis. Dan ginosko yang paling dalam adalah kenosis yang teosis. Yang teosis. Saya ulang ya, dalam bahasa Indonesia. Pengenalan yang sejati yang terdalam adalah ketika kita mengosongkan diri sampai kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Itu bahasa Indonesianya. Gitu. Saya lengkapi ini. Pengenalan yang terdalam adalah ketika kita mengosongkan diri dan merendahkan diri sehingga kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan di dalam kekudusannya Bapa. Gitu. Nah, itu semakin kita pahami kalau kita bahas case by case gitu. Banyak hal, banyak pengetahuan di dalam eh, Alkitab gitu ya. Banyak firman Tuhan di dalam Alkitab ya, yang kemudian kita dapat jadikan menjadi apa? Menjadi pedoman gitu untuk melihat kejadian-kejadian ini gitu. Tapi sekali lagi saya katakan sampai saudara mengalaminya sendiri gitu. Saudara nggak akan mengetahui sesungguhnya gitu. Mudah loh secara pengetahuan. Saya mudah menjelaskan teman-teman. Dari tadi tuh saya sudah mulai kasih kerangka-kerangka kan. Tapi untuk mengenal apa, untuk memahami secara secara apa, secara internalisasi, namanya internalisasi, gitu ya. Internalisasi. Secara batiniah itu melalui setiap firman-firman yang di apa yang telah disampaikan di dalam Alkitab. Kita bisa ambil. Nah, tetapi menghidupinya itu adalah melalui setiap momen kehidupan kita. Yang saya bilang tadi kan, orang yang apa nih? Orang yang dapat mengambil bagian dalam kodrat itu adalah ketika dia bukan hanya bilang mengetahui mengenai bagaimana jalan derita itu, tapi dia memilih
Dia memilih untuk apa? Untuk melewatinya dan mengesampingkan segala pandangan dunia mengenai dirinya. Baru dia tahu. Dan Paulus ketika sudah lewati itu, dia tuliskan kepada kita. Paulus tuh tulisin ketika dia bilang, aku tahu penderitaan sekarang ini, katanya, ya, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Dia tulis itu karena dia lewati kan, gitu. Penderitaan zaman sekarang ini, bahkan dia bilang penderitaan ringan sekarang ini, ya, di 2 Korintus, ya, pasal 4. Penderitaan ringan sekarang ini. Itu katanya, itu melebihi segala-galanya, tidak dapat dibandingkan gitu dengan kemuliaan itu.